Banyak orang tua rela mengorbankan apa saja demi anaknya, termasuk seorang ibu yang harus meninggalkan kampung demi mencari nafkah di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Cerita Ngeri. Bagaimana kabar sobat Cerita Ngeri? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Cerita kali ini dibagikan oleh sobat Cerita Ngeri dari akun @nanihorecantik. Berikut kisahnya. Di sebuah desa Jawa Barat, hiduplah seorang ibu bernama Sri bersama dua anaknya yang masih kecil. Sejak suaminya meninggal karena sakit, beban keluarga jatuh sepenuhnya di pundaknya. Sri sempat berjualan sayur, mencuci pakaian tetangga, hingga meminjam uang untuk kebutuhan anak-anaknya. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Dengan berat hati, Sri memutuskan pergi merantau ke kota untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia menitipkan kedua anaknya pada ibunya yang sudah tua, sambil berjanji akan pulang setiap lebaran. Anak-anaknya sempat menangis memeluk ibunya, tapi Sri hanya bisa menahan tangis dan berdoa semoga keputusan ini membawa kebaikan. Hari pertama di kota terasa berat. Rumah majikannya besar, pekerjaannya menumpuk, dan Sri harus bangun sebelum subuh. Tapi ia bertekad kuat demi anak-anaknya. Meski kadang tubuhnya lelah, bayangan wajah anak-anaknya menjadi penyemangat yang tak tergantikan. Waktu berlalu beberapa tahun, Sri hanya bisa pulang sekali setahun. Kadang kiriman uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membiayai sekolah anak-anak. Ibunya di kampung sering bercerita, anak-anak Sri makin pintar dan rajin membantu nenek mereka. Itu membuat Sri sedikit lega. Namun menjelang tahun keempat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ibunya di kampung bercerita bahwa anak-anak sering melihat sosok mirip Sri pulang malam-malam. Kadang masuk ke kamar mereka, memeluk, bahkan menidurkan mereka. Tapi jelas mustahil, karena Sri tetap di kota dan tidak pernah pulang. Awalnya, Sri menganggap itu hanya mimpi anak-anak. Tapi ketika ibunya sendiri melihat sosok yang mirip dirinya duduk di teras rumah tengah malam, Sri mulai merasakan keganjilan. Badannya mendadak merinding mendengar cerita itu. Di rumah majikannya, Sri pun sering bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan pintu rumahnya di kampung, menatap anak-anaknya dengan tatapan kosong. Mimpi itu berulang sampai 3 malam berturut-turut, membuatnya gelisah dan ketakutan. Sri mulai bertanya-tanya, kalau benar ada sosok lain menyerupai dirinya di kampung, lalu siapa sebenarnya yang sering datang menemui anak-anaknya itu? Sri tak bisa memejamkan mata malam itu. Pikirannya kacau membayangkan cerita dari kampung. Ia mencoba menguatkan diri dengan doa, meyakinkan bahwa semua hanya kebetulan. Namun rasa takut itu semakin menekan dadanya. Keesokan harinya, Sri menelepon ibunya. Suaranya bergetar saat bertanya apakah semalam sosok itu muncul lagi. Ibunya hanya menjawab lirih, "Iya nak, dia masuk ke kamar cucumu. Aku kira kau pulang diam-diam, tapi wajahnya dingin tanpa senyum." Air mata Sri mengalir. Ia ingin pulang, tapi majikannya tidak memberi izin. Selain itu, ia takut jika benar-benar pulang, ia malah akan melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Malam itu, di rumah kampung, anak-anak Sri kembali terbangun. Mereka mendengar suara ibu mereka memanggil lembut dari luar jendela. Padahal jelas-jelas nenek mereka tidur di kamar sebelah. Si bungsu sempat membuka jendela, namun sosok yang dilihatnya bukan ibu dengan senyum hangat, melainkan wajah pucat dengan mata kosong. Anak-anak menjerit, membuat nenek mereka terbangun. Saat nenek keluar dengan membawa lampu minyak, sosok itu sudah hilang, hanya meninggalkan suara langkah menjauh ke arah kebun belakang rumah. Sri semakin gelisah setelah mendengar cerita itu. Ia merasa ada sesuatu yang ingin mengambil tempatnya di kampung. Tapi siapa atau apa yang berwujud seperti dirinya? Dalam doa malamnya, Sri memohon pada almarhum suaminya agar melindungi anak-anak. Tapi justru malam itu, ia kembali bermimpi dirinya sendiri masuk ke rumah, duduk di samping ranjang anak-anaknya, lalu menunduk dengan senyum mengerikan. Ia terbangun dengan keringat dingin, hatinya semakin mantap. Apapun yang terjadi,
ia harus pulang. Sri akhirnya meminta izin untuk pulang. Dengan alasan ada keluarga yang sakit, ia diizinkan pergi 3 hari. Perjalanan pulang terasa berat. Setiap kali melihat pepohonan dan jalan gelap, ia merasa seperti sedang diawasi. Sesampainya di rumah, anak-anak langsung memeluknya erat. Mereka menangis, mengatakan betapa mereka merindukan ibunya. Tapi di wajah mereka ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Malam pertama Sri di rumah kampung terasa janggal. Suasananya tidak seperti biasanya. Neneknya duduk di ruang tengah, terus membaca doa dengan suara lirih. Saat anak-anak tidur, Sri mencoba menenangkan diri. Ia menatap wajah polos mereka, lalu berbisik janji akan selalu melindungi mereka. Namun, tengah malam, terdengar suara langkah pelan dari dapur. Sri mengira itu ibunya atau neneknya. Tapi ketika ia mengintip, dapur kosong. Hanya suara sendok jatuh ke lantai. Saat ia berbalik, matanya hampir copot melihat sosok dirinya sendiri berdiri di pintu kamar anak-anak. Sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya identik, namun matanya hitam legam. Sri menahan teriakan. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Sesaat kemudian, sosok itu lenyap begitu saja. Dengan tubuh gemetar, Sri masuk ke kamar anak-anak. Mereka masih tertidur pulas, seolah tidak merasakan apapun. Tapi yang membuat Sri semakin takut, di telapak tangan anak bungsunya ada bekas cengkraman kuku yang dalam. Sri tahu sosok itu bukan dirinya. Ia bukan ibu. Sri tak bisa tidur semalaman. Pikirannya kalut. Ia hanya bisa membaca doa sambil memeluk kedua anaknya. Pagi harinya, ia memutuskan menceritakan semuanya pada ibunya. Sang nenek menatap serius, lalu berbisik. Sepertinya ada sesuatu yang menempel sejak kau pergi, Nak. Sri menolak percaya, tapi ingatan tentang sosok itu terlalu nyata. Ia bahkan masih bisa merasakan hawa dingin saat menatap mata hitamnya. Hari itu, Sri memanggil seorang ustadz kampung. Ustadz mendengarkan cerita mereka dengan wajah prihatin. Ia mengatakan, kadang roh penasaran bisa menyerupai orang yang sangat dirindukan. Bisa jadi sosok itu ingin mengambil tempat Sri. Malamnya, Ustadz datang membawa air doa. Rumah mereka dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara Sri hanya bisa berdoa agar semua cepat berakhir. Namun, justru ketika doa dibacakan, suara tangisan lirih terdengar dari belakang rumah. Ustadz segera keluar, ditemani Sri. Di bawah pohon mangga, mereka melihat sosok Sri palsu berdiri membelakangi. Bahunya terguncang seperti sedang menangis. Saat Ustadz mendekat, sosok itu menoleh. Wajahnya benar-benar identik dengan Sri. Namun bibirnya sobek lebar sampai ke telinga, lalu tertawa nyaring. Ustadz buru-buru membaca ayat lebih keras, tapi sosok itu berlari ke arah kebun dan hilang. Sri gemetar hebat. Ustadz berkata, ini bukan sekadar roh penasaran, melainkan sesuatu yang lebih jahat. Setelah kejadian itu, Sri tak pernah bisa tenang. Ia selalu merasa ada dua dirinya di rumah itu. Anak-anak pun mulai bingung. Kadang mereka bilang ibu sudah masuk kamar, padahal Sri ada di dapur.
nenek mereka semakin lemah. Tubuhnya tak sanggup lagi menahan teror tiap malam. Kadang lampu minyak padam sendiri. Suara langkah bolak-balik terdengar. Bahkan pintu kamar digedor keras tengah malam. Suatu malam, Sri terbangun karena mendengar suara anak sulungnya memanggil, "Bu." Tapi ketika ia masuk kamar, anaknya sedang tidur pulas. Dari luar jendela, suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dengan gemetar, Sri membuka tirai jendela. Di luar, berdiri sosok dirinya sendiri dengan senyum aneh sambil menggandeng tangan si bungsu. Sri panik berlari ke kamar, tapi anak bungsunya masih tidur di ranjang. Ia hampir pingsan. Sosok itu seolah sedang mengolok-ngoloknya, menunjukkan bahwa ia bisa mengambil anak-anak kapan saja. Hari berikutnya, Ustadz kembali datang. Ia meminta Sri menjaga kekuatan imannya, karena sosok itu semakin kuat bila Sri terus ketakutan. Namun, Sri merasa dirinya sudah di ujung batas. Apalagi malamnya, anak-anak berteriak histeris karena mereka melihat dua ibu masuk kamar sekaligus. Satu dengan wajah penuh kasih sayang, satu lagi dengan wajah pucat. Sri mulai menyadari bahwa sosok itu tak hanya ingin menakutinya, tapi benar-benar berniat menggantikan dirinya. Ia merasa hidupnya sudah dibayang-bayangi maut. Anak-anak pun semakin ketakutan. Mereka tidak bisa membedakan mana ibu yang asli. Kadang, ketika Sri memeluk, mereka justru mendorong menjauh, takut salah memilih. Hati Sri remuk melihat itu. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, pintu rumah terbuka sendiri dengan keras. Sosok Sri palsu masuk, basah kuyup, menatap mereka dengan senyum dingin. Nenek langsung membaca doa. Ustadz yang kebetulan datang segera melawan dengan ayat suci. Namun, sosok itu tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Ia menatap Sri sambil berkata dengan suara serak, "Anak-anak ini butuh ibu, dan kau terlalu lama meninggalkan mereka." Sri hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Ia merasa bersalah, tapi juga marah. Dengan berani ia berdiri, menatap sosok itu lalu berteriak, "Aku ibunya, kau tidak berhak." Seketika sosok itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Ustadz terus membaca doa, hingga sosok itu melompat keluar rumah, menghilang ke kebun. Namun Sri tahu, itu belum berakhir. Sosok itu masih akan kembali. Beberapa hari tenang, tapi Sri tahu itu hanya sementara. Ia sering melihat bayangan di cermin, wajah yang bukan miliknya. Kadang suara tertawa kecil terdengar dari belakang rumah saat malam. Anak-anak mulai sakit-sakitan, tubuh mereka pucat, seperti ada energi yang dihisap. Sri semakin cemas, ia merasa waktunya semakin sedikit. Ustadz kemudian meminta Sri melakukan satu hal, mengakui dengan ikhlas semua luka dan penyesalannya. Karena rasa bersalah dan ketakutannya sendiri yang membuat sosok itu semakin kuat. Malam itu, Sri duduk di samping ranjang anak-anak, menangis terseduh. Ia meminta maaf karena harus pergi bekerja jauh. Ia meminta maaf karena tak bisa selalu ada. Air matanya menetes di pipi anak-anaknya yang sedang tidur. Tiba-tiba, lampu minyak padam, ruangan menjadi gelap. Dari kegelapan, sosok dirinya muncul lagi. Kali ini lebih menyeramkan, wajahnya penuh luka, matanya hitam, mulutnya menganga lebar. Sosok itu mendekat, berbisik, "Kau tak pantas jadi ibu, biar aku saja." Sri berdiri kaku dengan air mata, lalu berkata lantang, "Aku memang penuh kekurangan, tapi anak-anakku hanya butuh aku, bukan kau." Suasana mencekam. Ustadz mulai membaca doa keras-keras, sementara sosok itu menjerit hingga kaca jendela bergetar. Jeritan sosok itu makin menggelegar, tubuhnya bergetar hingga akhirnya terjatuh di lantai. Bayangan gelap keluar dari tubuhnya, menjerit panjang lalu lenyap di telan malam. Sri terjatuh, tubuhnya lemas, tapi ia merasakan kehangatan memeluknya. Anak-anaknya terbangun dan langsung memeluk ibunya erat. Mereka menangis bersama, tanpa kata-kata, hanya rasa lega yang memenuhi ruang. Ustadz berkata lirih, "Syukurlah kau berani melawan. Sosok itu hanya bisa masuk karena kelemahan hatimu sendiri."
Sri hanya bisa mengangguk, air matanya tak berhenti menetes. Sejak malam itu, rumah mereka kembali tenang. Tak ada lagi suara langkah, tak ada lagi sosok yang menyerupai. Anak-anak pun mulai pulih, wajah mereka ceria kembali. Sri bertekad tidak akan meninggalkan mereka lagi. Meski hidup pas-pasan di kampung, ia lebih memilih bersama anak-anaknya daripada harus berpisah dan membuka celah bagi sesuatu yang jahat. Kadang, di malam tertentu, Sri masih teringat wajah sosok itu. Mirip dirinya, tapi dengan tatapan kosong. Ia sadar, rasa bersalahnya sempat hampir merenggut nyawanya. Tapi kini, ia sudah memilih. Meski penuh keterbatasan, hanya dirinya yang pantas disebut ibu bagi anak-anaknya. Dan kisah itu selalu menjadi pengingat bahwa tidak semua yang kita rindukan benar-benar adalah orang yang kita sayangi. Kadang ada yang datang menyerupai, tapi sebenarnya dia bukan ibu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan untuk akun @nani_hore_cantik, terima kasih telah berbagi ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita ngeri berikutnya.